Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam ibadah raya Bulan Mangsang tanggal 5 April 2020. Rasa berbeda memang ketika kita harus menjalani ibadah tanpa harus bertatap muka dan tanpa harus berbicara atau langsung bertemu secara fisik. Tapi biarlah meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi semangat kita, roh kita bisa tetap ada bersama-sama di dalam Tuhan. COVID-19 akhir-akhir ini merubah pola hidup kebanyakan manusia, mulai dari kesehatan, kewaspadaan, dan segala aspek kehidupannya terasa berubah, baik dari bekerja dari rumah dan segala macamnya. Melalui peristiwa ini, banyak respon-respon orang yang dapat kita lihat. Ada mereka yang dengan tenang menyikapi ini, ada yang pasrah, ya sudahlah. Ada juga yang mempersalahkan keadaan ini, baik mungkin mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan orang di lingkungan, atau bahkan mempersalahkan Tuhan atas peristiwa ini. Lantas bagaimanakah respon kita sebagai orang percaya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi? Atau bagaimanakah kita dapat meresponi setiap hal dalam kehidupan ini? Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Yohanes 9 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat yang pertama hingga yang ke-7 adalah jangan menghakimi. Kalau kita melihat bahwa Yesus telah pergi dari bait Allah karena terjadi percekcokan di antara orang Yahudi, ia dan murid-muridnya melangkah dari sana dan pergi, lalu mereka melihat orang buta sejak lahirnya. Namun sesuatu yang unik terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, yakni ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, mengapa orang ini seperti ini? Ini karena dosanya dia, orang buta tadi, atau karena dosa orang tuanya?" Lalu jawaban yang sangat unik atau jawaban yang langsung baik Yesus berikan adalah respon Yesus terhadap pertanyaan itu adalah, ini bukan karena dosanya dia atau dosa orang tuanya, melainkan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang baru atau pertanyaan yang aneh di kalangan orang Yahudi. Jikalau kita mengacu kepada pernyataan Allah di Perjanjian Lama, ketika orang taat, mereka akan mendapat berkat. Ketika orang tidak taat, maka kutuk yang datang. Ketika murid-murid melihat orang buta ini, mereka tahu langsung bahwa ini karena dosa. Cuman mereka langsung berspekulasi bahwa ini dosa orang buta ini atau dosa orang tuanya. Tetapi Yesus tidak mau terfokus ke sana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Melainkan pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kehidupan orang itu. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita melihat situasi yang terjadi di kehidupan orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, atau bahkan situasi yang terjadi saat ini yakni COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia, kita langsung melihat bahwa oh ini mungkin karena dosa umat manusia, ini kesalahan pemerintah, atau apapun itu yang kita persalahkan sehingga peristiwa ini terjadi di atas kehidupan kita. Stop menghakimi. Mari kita lakukan sesuatu. Mari kita melihat bahwa Allah turut bekerja dan Allah turut pegang kendali atas peristiwa ini. Allah masih ada saat ini Bapak Ibu. Ia di sana dan Ia tidak diam. Ia mengendalikan kehidupan kita. Ia memegang kendali atas kehidupan kita. Jangan takut, jangan panik. Tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Itulah poin yang pertama. Poin kedua yang dapat kita pelajari adalah mari lakukan sesuatu. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ini bukan dosa orang tuanya atau dosa orang tua ini, melainkan pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kehidupannya.
Lalu dilanjutkan di ayat keempat, Yesus mengatakan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam, di ayat yang keempat ini, Yesus mengajak murid-muridnya, mari lakukan pekerjaan Allah. Daripada kita sibuk untuk mengurusi apakah ini dosa atau tidak dosa, mari lakukan sesuatu. Yesus mengajak murid-murid, lakukanlah sesuatu bagi Tuhan. Mari kita melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus. Yesus mengajak murid-muridnya terlibat di dalam pekerjaan ini. Ketika Yesus diutus oleh Bapa, Yesus pun ingin murid-muridnya terlibat di dalam pekerjaan yang Bapa ingin kerjakan melalui Yesus. Yesus menginginkan murid-muridnya, daripada kita sibuk mengurusi hal-hal yang tidak esensial, hal-hal yang tidak penting, mari kita melakukan hal-hal yang penting, yakni melakukan pekerjaan Allah. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan? Sudahkah kita melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menginspirasi orang lain? Pernahkah di antara Bapak Ibu terinspirasi atau termotivasi oleh sikap dan tindakan seseorang yang pada akhirnya itu mengubah kehidupan kita? Mungkin itu pendeta, mungkin itu pengusaha, mungkin itu orang-orang yang di luar sana yang menginspirasi kehidupan kita, hingga pada akhirnya kita pun berubah cara pandang dan cara bertindak dalam hidup. Kita pun tidak pernah tahu bagaimana orang lain di luar sana terinspirasi oleh kehidupan kita. Mungkin melalui kata-kata kita, tindakan kita, atau apapun yang kita kerjakan itu menginspirasi orang lain. Jadi daripada kita mengurusi hal-hal yang tidak esensial, ini sesama kita, mari kita lakukan sesuatu. Terlebih pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan ini, karena pun orang lain bisa diberkati melalui kita. Selama masih siang, mari kita melakukan sesuatu guna hormat kepada nama Tuhan. Karena akan datang malam di mana kita tidak bisa bekerja, baik mungkin karena kita sakit, fisik kita lemah, atau bahkan kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jadi mari kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, lakukan sesuatu. Terlebih pada saat ini dengan wabah COVID-19 yang membuat kita menjadi pribadi yang semakin waspada dan banyak orang di luar sana yang cemas. Mari kita lakukan sesuatu. Cuci tangan, kita juga menjaga jarak dengan orang lain, kita juga melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Stop penyebaran virus ini dan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan agar wabah ini segera selesai. Dibandingkan kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, salahkan Tuhan, mempersalahkan lingkungan yang semakin hari semakin tidak menentu, mari lakukan sesuatu. Itulah poin kedua. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yakni izinkan Allah bekerja menurut caranya. Jika kita melihat di ayat 6 yang ke-7, Yesus melakukan pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya, yakni ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya, lalu mengoleskan ludahnya itu kepada orang buta tadi. Bukankah lebih mudah bagi Yesus untuk mengatakan, hai orang buta, melihatlah, hai orang buta, sembuhlah. Namun Yesus melakukan pekerjaan ekstra dengan melakukan hal yang tadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seringkali kita tidak mengerti cara kerja Allah, tetapi izinkan Allah bekerja menurut cara kerjanya Allah sendiri. Karena Allah memiliki hikmat yang jauh daripada hikmat kita. Allah punya pengertian yang melebihi pengertian kita. Lalu kita lihat di ayat yang ke-7, Yesus menyuruh orang buta itu pergi membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Pada dasarnya Bapak Ibu, ini mengacu kepada Yesus sendiri, yakni yang diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita melihat Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin berpikir, mengapa Allah memperlambat situasi yang terjadi saat ini? Seperti Allah tidak turun tangan, sepertinya Allah tidak campur tangan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Allah punya rencana Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Seperti orang buta ini, dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia mengikuti segala perintah Yesus hingga akhirnya ia menjadi melek. Dia melihat dan dia memperoleh kesembuhan itu. Dia memperoleh hal yang baik. Jadi marilah kita jangan menghakimi sesama kita. Marilah kita melakukan yang terbaik atau melakukan tindakan yang lebih daripada sebelumnya. Dan marilah kita izinkan Allah bekerja menurut caranya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah kita tetap memiliki pengharapan dan semangat dalam jalan hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.